Di masa muda, mungkin Anda pernah membayangkan diri seperti Indiana Jones, menjelajahi reruntuhan dan menemukan relik yang hilang. Anda mungkin mengira zaman itu sudah berakhir, bahwa tidak ada lagi rahasia yang perlu diungkap. Tapi Anda salah. Setidaknya ada 11 harta karun luar biasa, nyata, dan masih belum tersentuh oleh manusia. Di antaranya adalah ruang rahasia Nazi, sebuah misteri yang bertahan sejak penjarahan Perang Dunia II. Ambil contoh pedang legendaris Honjo Masamune, warisan Jepang yang dibawa oleh pasukan Amerika dan tidak pernah terlihat lagi. Sementara di Eropa, Jerman menjadi pemeran utama penjarahan. Siapa yang tidak pernah mendengar tentang emas Nazi? Ratusan ton emas hilang begitu saja setelah konflik. Ada yang mengatakan emas itu dibawa dengan kapal selam ke Argentina, yang lain mengklaim bahwa emas itu berada di dasar Danau Toplitz di Austria, atau bahkan di kapal yang sengaja ditenggelamkan untuk menjauhkannya dari tangan musuh. Bahkan beredar legenda tentang peta yang menunjukkan lokasinya di hutan Bavaria. Namun, karena pemilik tanah menolak untuk berbagi harta dengan pemegang peta, pencarian itu berada di jalan buntu. Baru-baru ini, sebuah perkumpulan Mason membuka arsipnya, mengungkap dokumen Jerman yang menunjukkan kemungkinan tempat persembunyian di Polandia, di bawah istana Orkberg, dan di rumah bordil kuno di Mikowski. Selain itu, diperkirakan sebagian harta itu mungkin milik Himmler sendiri. Namun, pencarian ditangguhkan. Kompleksitasnya sangat besar, dengan labirin gua dan terowongan rahasia. Dan akhirnya, ada kereta misterius Wallerberg, cawan suci para pemburu harta karun, lokomotif yang penuh dengan emas dan artefak bersejarah, diduga tersembunyi di kompleks bawah tanah raksasa 100 meter di bawah tanah. Pada tahun 2016, penggalian dilakukan, tetapi tidak ditemukan apapun. Apakah ini hanya mitos? Tapi yang membuat cerita ini semakin menarik adalah apa yang seharusnya ada di dalam kereta, sesuatu yang lebih berharga daripada emas itu sendiri. Misteri Kamar Amber, sebuah narasi yang sama menariknya dengan kebenarannya. Pada tahun 1711, Raja Prusia Friedrich der Meer memerintahkan pembangunan sebuah ruangan mewah seluas 55 meter persegi, yang seluruhnya dihiasi dengan lempengan amber. Material ini bukanlah sembarang benda. Ia adalah resin tumbuhan yang telah membatu selama jutaan tahun, sangat langka dan berharga. Friedrich Erminer berhasil mengumpulkan tidak kurang dari 5 ton bahan tersebut, dan bahkan tanpa memperhitungkan detail emas serta cerminnya, nilai ruangan ini saat ini diperkirakan mencapai 124 juta euro, sebuah permata sesungguhnya yang dibongkar pada tahun 1716 untuk dihadiahkan kepada Tsar Rusia. Panel-panelnya dapat dikagumi di Istana Catherine, dekat Sankt Petersburg. Kaum bangsawan terkaya berkumpul di sana untuk menyaksikan apa yang pada masa itu dianggap sebagai keajaiban dunia ke-8. Namun, 2 abad kemudian, pada tahun 1941, pasukan Jerman menyerbu Rusia. Mereka menjarah ibu kota dan sekitarnya, dan mereka sangat tahu tentang harta megah yang tersembunyi di suatu tempat. Orang Rusia mencoba menyamarkannya dengan kertas dinding, tetapi gagal. Pasukan Jerman akhirnya menguasainya. Dalam 3/6 jam, ruangan itu dibongkar dengan sangat teliti. Panel demi panel, semuanya dikemas dalam kotak dan diangkut dengan kapal ke Kaliningrad. Pemimpin berkumis memerintahkan pemindahannya kembali ke Berlin pada tahun 1943, menyatakan bahwa harta tersebut milik Jerman dan harus dipamerkan di ibu kota. Sejak itu, keheningan mutlak. Tidak semua panel berhasil ditemukan hingga hari ini. Berbagai spekulasi mengelilingi keberadaannya. Kaum skeptis percaya bahwa semuanya telah hancur menjadi puing selama serangan udara sekutu di akhir konflik. Namun, ada yang berpendapat bahwa ruangan itu masih utuh, hanya tersembunyi dengan sangat baik. Mungkin di tanah Jerman, Polandia, atau bahkan di dasar Laut Baltik, di antara sisa-sisa kapal yang tenggelam. Satu-satunya jejak yang diketahui ditemukan pada seorang mantan tentara yang terlibat dalam penjarahan. Pada tahun 1997, ia mencoba memperdagangkan barang tersebut secara ilegal. Dalam kesaksiannya, ia mengklaim bahwa harta karun itu dibagi di antara pasukan Wehrmacht, dengan sebagian besar fragmennya tersebar di lelang di seluruh dunia. Para petualang tidak menyerah. Pada tahun 2017, penyelidik independen mengaku telah menemukan kamar amber di wilayah pegunungan Jerman. Namun, sejak itu, tidak ada kabar sama sekali. Saat ini, sebuah replika yang setia dapat dikagumi di Saint Petersburg, dibangun kembali pada tahun 2003 berdasarkan
catatan foto dan sketsa sejarah. Jerman membiayai sebagian inisiatif tersebut, mungkin sebagai bentuk permintaan maaf. Peta harta karun kuno dari ibu yang telah meninggal. 2 milenium lalu, kelompok Yahudi menyembunyikan lebih dari 900 gulungan di sekitar 15 gua dekat Laut Mati. Di antara mereka, satu gulungan menonjol secara unik, sebuah relik arkeologi yang tak tertandingi, gulungan tembaga Laut Mati. Apa yang membuatnya istimewa? Pertama, karena komposisinya yang terbuat dari logam berbeda dengan papirus lainnya. Namun, yang terpenting karena ia merupakan panduan harta karun yang otentik. Gulungan itu mengungkapkan lokasi sekitar 60 harta karun yang terkubur di sekitar Yerusalem, Yeriko, dan gua-gua sekitarnya. Yang paling mengejutkan adalah bahwa penemuan ini hampir tidak diperhatikan. Di akhir ekspedisi, ketika para arkeolog yang kelelahan sudah menyiapkan peralatan mereka untuk berangkat, salah satu dari mereka memutuskan untuk melihat sekali lagi ke gua yang baru ditemukan, didorong oleh kemurnian keingintahuan. Di sana seperti sebelumnya, tampaknya tidak ada apa-apa, hanya tumpukan tanah yang diabaikan oleh semua orang. Hal itu membangkitkan rasa ingin tahunya. Ia mengambil sekop, menggali, dan menemukan silinder tembaga yang misterius itu. Namun ada masalah, bacaan tidak mungkin dilakukan. Berabad-abad oksidasi telah membuat logam itu rapuh dan hampir tidak terbaca. Setiap upaya untuk membukanya saat itu akan mengubahnya menjadi debu. Selama 3 tahun yang panjang, para ahli akan mencurahkan perhatian pada teka-teki ini mencari solusi. Jawabannya datang dari Universitas Manchester yang menyarankan untuk membaginya menjadi 25 segmen yang lebih kecil memudahkan penanganan, dan itu berhasil. Terjemahan dilakukan di sana juga, dan isinya sangat menarik. Setiap tulisan mengungkapkan koordinat, metode penggalian, dan petunjuk untuk menemukan harta tersembunyi. Tetapi jika artefak ini ditampilkan di sini, Anda sudah tahu, tidak satu pun lokasi yang dijelaskan berhasil ditemukan. Dengan alasan, petunjuknya sangat tepat, ditulis dalam bahasa sandi, menyebutkan tempat-tempat yang sudah tidak ada. Bagaimanapun, 2 milenium telah berlalu. Perhatikan potongan ini. Di benteng yang terletak di lembah Akhor, 40 hasta di bawah tangga timur, terdapat peti perak berisi 17 talenta. Namun lembah Akhor adalah referensi Alkitabiah. Artinya, sangat mungkin sebuah nama kode untuk wilayah lain. Bagi para ahli, gulungan ini adalah anomali sejarah. Pertama, bahannya tidak biasa. Di zaman kuno, sedikit catatan serupa yang ada, seperti inventaris tembaga yang terkait dengan Ramses II. Adapun asal-usul yang satu ini, misteri total. Tidak ada yang tahu siapa yang menyembunyikannya di sana, atau untuk alasan apa. Naskah ini ditulis dalam bahasa Ibrani, yang sangat menunjukkan asalnya dari komunitas Yahudi. Tapi dari komunitas yang mana? Kosakata yang digunakan sangat berbeda dari gulungan-gulungan lainnya. Sebuah teka-teki yang memikat, melibatkan harta yang tak ternilai. Jika kita kumpulkan semua artefak, terdapat lebih dari 4.600 barang dari logam mulia, ratusan peralatan suci, dan lebih dari 65 batangan emas murni. Berapa total nilai kekayaan ini? Dengan hanya mengambil contoh yang ada di sini, di dalam penampungan ini, 12 talenta emas, kita sudah mencapai 20 juta euro. Jika dijumlahkan semuanya, melebihi 790 juta euro. Pertanyaan yang muncul adalah, dari mana datangnya kelimpahan seperti ini? Hipotesis yang paling diterima menunjuk pada harta suci kuil kedua Yerusalem. Inilah legenda emas lainnya. Dirampok pada tahun 70 oleh Legiun Romawi, kita tahu mereka mengambil artefak-artefak yang hampir mitologis, seperti menorah raksasa. Itu dibawa ke Roma, seperti yang digambarkan dalam ukiran, tetapi kemungkinan besar dilebur selama kebakaran Forum Perdamaian pada tahun 191. Teori ini menunjukkan bahwa para imam Yahudi mungkin telah menyelamatkan sebagian harta kuil kedua sebelum invasi Romawi yang menjelaskan keberadaan gulungan tembaga. Meskipun dengan kemajuan teknologi beberapa dekade terakhir yang memungkinkan analisis lebih rinci, misterinya tetap utuh dan hartanya juga. Masuk akal bahwa dalam 2 milenium, sebagian dari benda-benda ini mungkin telah ditemukan secara tidak sengaja oleh orang-orang yang meleburnya dan menjualnya. Harta karun terpendam Flor de la Mar. Bayangkan jumlah kapal yang penuh dengan kekayaan yang tergeletak di dasar laut. Diperkirakan ada lebih dari 3 juta kapal, dan hanya 1% yang berhasil diselamatkan. Dari semua kapal yang hilang itu, satu menonjol sebagai yang paling luar biasa. Satu yang bisa mengubah Anda menjadi salah satu orang terkaya di planet ini. Flor
de la Mar, sebuah raksasa laut pada masanya yang mungkin membawa harta karun paling berharga dalam sejarah. Semuanya bermula pada tahun 1502 di Lisbon. Pada masa itu, menjadi pelaut adalah impian semua orang. Amerika yang baru ditemukan, Afrika, dan Samudra Hindia dianggap sebagai surga yang harus dijelajahi. Dan tidak ada yang lebih baik untuk mengangkut begitu banyak kekayaan selain kapal yang benar-benar monumental, panjang 57 meter dan kapasitas lebih dari 1130 ton. Itu 2 kali lipat dari yang paling canggih pada zaman itu. Sebuah revolusi teknologi sejati. Pelayaran pertamanya akan membawanya ke India. Namun kapal ini akan menghadapi masalah yang tak henti-hentinya. Lambungnya yang sangat rapuh sering retak menyebabkan kebocoran di ruang kargo dan memaksa banyak kali kembali ke Eropa. Momen kejayaannya akan datang selama penaklukan Malaka yang dipimpin oleh wakil Raja Portugis di India. Malaka bukan sekadar kota. Ia adalah jantung perdagangan timur, salah satu yang paling megah pada abad itu. Pada tahun 1511, kota itu diserbu, dijarah, dan dirampas harta karunnya. Semuanya dimuat ke Flor de la Mar. Seluruh kekayaan sebuah metropolis terkonsentrasi dalam satu kapal. Bayangkan puluhan patung dan singgasana dari emas padat, termasuk 4 singa megah berukuran asli. Ada juga 200 peti yang penuh dengan rubi, berlian, dan zamrud. Beberapa sebesar kepalan tangan, serta tak terhitung koin dan harta lainnya. Perkirakan harta karun ini hari ini akan bernilai sekitar 2,2 miliar euro. Ratusan ton yang harus dibawa oleh lambung kapal yang kelemahannya sudah jelas. Lebih buruk lagi, kapal itu berangkat dari Malaka pada bulan November di puncak musim topan ketika lautan menjadi ganas. Patatras, 20 November 1511, yang tak terhindarkan terjadi badai dahsyat. Kapal itu penuh dengan celah, tidak dapat diperbaiki. Wakil Raja Portugis di India dan beberapa pejabat berhasil melarikan diri dengan perahu kecil, tetapi sisa kru akan binasa bersama kapal dan hartanya. Meskipun lokasi tenggelamnya diketahui, setelah 5 abad tidak ada jejak yang ditemukan. Alasannya terletak pada arus laut yang kuat di area tersebut. Harta karun mungkin telah tersebar di laut atau terkubur di bawah lapisan sedimen yang tebal. Dan ini sudah memicu perselisihan geopolitik. Siapa yang berhak atas miliaran ini? Portugal, Indonesia, Malaysia, sang penemu? Bagaimana jika berada di laut lepas? Pemburu harta karun terkenal Robert Marks menghabiskan hampir 20 juta dolar sia-sia selama hidupnya. Pada tahun 2020, penjelajah Rick Langreor mengklaim telah menemukan petunjuk yang mungkin. Harta karun ini, yang mampu menulis ulang sejarah Tiongkok, bisa jadi adalah segel kerajaan dari garis dinasti. Sebuah bab yang hampir terlupakan di barat, tetapi masih bisa bergema dalam politik kontemporer. Sebuah stempel melambangkan lebih dari sekadar cap sederhana. Ia adalah jaminan keabsahan sebuah dokumen. Namun yang kami gambarkan di sini bukanlah sembarang stempel. Dibentuk dari Heucabi, pecahan batu giok legendaris dengan sejarah lebih dari 2700 tahun, asal-usulnya diselimuti misteri. Legenda menyebutkan bahwa seekor Phoenix mengungkapkan keberadaannya. Batu ini begitu memesona hingga menjadi incaran pencurian tak terhitung, dengan penguasa bahkan menawarkan 15 kota utuh sebagai gantinya. Pada tahun 221 SM, Kaisar Qin Shi Huang merebut kembali relik ini dan mengubahnya menjadi stempel kekaisaran, menandai penyatuan Tiongkok. Artefak ini kemudian menjadi simbol mandat langit. Pemegangnya diakui sebagai penguasa sah kekaisaran. Sayangnya, benda bersejarah ini menghilang antara abad X hingga 11. Selama keruntuhan suatu dinasti, masih belum diketahui pasti dinasti mana. Meski hilang, stempel ini tetap mempertahankan bobot simbolisnya. Dinasti Qing khawatir stempel asli akan muncul kembali dan mengancam otoritas mereka memproduksi ribuan replika. Jauh dari kasar, beberapa salinan ini dalam kondisi sempurna kini bisa bernilai hingga 21 juta euro. Kini, bayangkan nilai tak terhitung dari stempel aslinya. Pertanyaan inilah yang membuat seorang YouTuber berspekulasi. Akankah Tiongkok membayar lebih dari 1 miliar dolar untuk mendapatkannya kembali? Atau mungkin memilih metode yang kurang diplomatis? Tidak heran, ini adalah simbol yang menyimpan 5 milenium sejarah Tiongkok. Jika stempel kekaisaran asli muncul kembali, dampak geopolitiknya akan sangat besar, menempatkan negara dalam situasi genting. Namun bagaimana mengidentifikasinya? Detail kecil membedakannya dari yang palsu. Diketahui
diketahui salah satu ujungnya rusak akibat kemarahan seorang permaisuri yang pernah melemparkannya ke lantai dengan keras. Ujungnya kemudian diperbaiki dengan emas. Di salah satu sisinya terukir pesan, "Dianugerahkan oleh langit, semoga sang penguasa hidup panjang dan sejahtera." Inilah semua petunjuk untuk menemukan relik leluhur ini. Jika Anda berhasil menemukannya, berhati-hatilah agar tidak memicu konflik dalam pencarian harta kekayaan. 6 harta karun bajak laut yang masih hilang. Di masa kecil, banyak dari kita bermimpi memimpin sebuah kapal, berangkat petualangan, dan mengungkap harta karun yang ditandai dengan X di peta. Tapi itu hanyalah fantasi. Pada kenyataannya, para perompak jarang mengubur jarahan mereka. Hasil rampasan biasanya terdiri dari barang-barang seperti rempah-rempah, budak, kain, atau bahkan minuman dan makanan. Jarahan itu cepat habis dengan alasan yang baik, karena para bajak laut sendiri tahu bahaya menimbun kekayaan besar di atas kapal. Namun, jika legenda harta karun yang tersembunyi tetap bertahan, itu karena beberapa benar-benar menyembunyikannya. William Kidd adalah contohnya. Meskipun motivasinya pragmatis, bernegosiasi dengan otoritas Inggris yang ingin mengeksekusinya. "Selamatkan nyawaku, dan aku akan mengungkapkan di mana harta karunku." Usulnya tanpa hasil, dia akhirnya dihukum dan dieksekusi. Pada tahun 2015, seorang pemburu harta karun Amerika mengaku menemukan jarahan terkenal itu di Madagaskar, tapi itu ternyata penipuan. Sampai hari ini, keberadaannya tetap tidak diketahui, meskipun ada kecurigaan bahwa Inggris mungkin telah mengambilnya diam-diam. Harta karun kedua, yang bahkan lebih legendaris, milik Barba Hitam yang menakutkan. Selama 2 tahun, dia menyebarkan teror di Karibia, mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan mencapai 12,5 juta dolar saat ini. Legenda mengatakan bahwa sebelum ditangkap, bawahannya bertanya apakah ada yang tahu lokasi di mana dia menyembunyikan harta karunnya. Dia menjawab, "Hanya iblis dan aku yang tahu keberadaannya." Dan jangan salah, meskipun Queen Anne's Revenge kapalnya telah ditemukan pada tahun 1996 di Carolina Selatan, harapan tetap ada. Namun tidak ada tanda-tanda harta karun tersebut. Harta ketiga milik bajak laut Spanyol Amaro Pargo, yang terutama menyerang kapal musuh mahkota Spanyol. Dia bertindak seperti Robin Hood lautan, membagi hasil jarahannya kepada yang membutuhkan. Hampir semuanya, katakanlah, dia menyisakan sebagian, seperti yang diakuinya dalam wasiat. Semua dikatakan tersimpan dalam sebuah brankas yang lokasinya tersandi dalam sebuah buku misterius yang ditandai dengan huruf D. Dalam pencariannya, beberapa orang bahkan merusak rumah lamanya di Kepulauan Canary. Tidak ada lagi. Harta keempat adalah milik si penyalahguna di Pulau Reunion. Seorang bajak laut yang di tiang gantungan konon berteriak, "Hartaku, untuk siapa yang bisa mengambilnya?" sambil melemparkan sebuah kriptogram kepada penonton. Banyak yang mencoba memecahkannya, menawarkan berbagai interpretasi, tetapi tanpa hasil. Sebenarnya, bagi sebagian besar ahli, kode ini adalah penipuan. Tidak pernah dianalisis oleh peneliti, dengan alasan bahwa itu berada di tangan pribadi. Konon harta si penyalahguna mungkin telah ditemukan di Rodriguez pada tahun 2019, sebuah peti yang terjebak di gua yang hancur oleh badai, tanpa ada cara untuk mengambilnya. Tidak ada pembaruan sejak saat itu. Harta kelima adalah milik Esperanza, 1,5 juta peso Spanyol dalam emas, diangkut dengan kapal, dicuri oleh bajak laut yang akhirnya terdampar di karang. Konon mereka mengubur semuanya di atol Palmyra. Keberadaan cerita ini hanya sampai kepada kita berkat satu-satunya yang selamat, yang mencatat peristiwa tersebut dalam sebuah surat 30 hari sebelum ia meninggal. Referensi yang dapat dipercaya tentang episode ini sangat langka, terbatas pada beberapa catatan jurnalistik dari awal abad lalu. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa ini hanyalah sebuah legenda. Namun, satu hal yang pasti, harta keenam dan terakhir yang akan kita ungkap ini benar-benar nyata. Harta karun 5. Ibu kota Peru, Lima, adalah tempat di mana orang Spanyol setelah menaklukkan bangsa Inca pada abad ke-16 mengumpulkan rampasan kolonial yang sangat mengesankan. Koleksi berharga ini disimpan dengan hati-hati di kota tersebut selama berabad-abad. Namun, pada awal abad ke-19, dengan angin kemerdekaan yang bertiup kencang, rakyat Peru mulai menentang kekuasaan Spanyol. Khawatir kehilangan kekayaan mereka, kerajaan Spanyol memutuskan untuk memindahkan harta tersebut ke tempat yang aman, mempercayakan misi ini kepada Kapten Inggris William Thompson
Dawson dan kapalnya Mary Dear. Namun, ketika dihadapkan pada gunung emas itu, sang kapten dan anak buahnya menyerah pada godaan. Mereka memberontak, membunuh para pendeta dan penjaga Spanyol, melemparkan mayat mereka ke laut sebelum mengubah rute menuju Kepulauan Cocos. Mereka berencana menyembunyikan harta tersebut dan melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, nasib bermain licik. Selama perjalanan pulang, mereka berpapasan dengan kapal Spanyol yang telah menemukan mayat-mayat dari pembantaian itu. Seluruh kru ditangkap dan dihukum karena pembajakan, semua, kecuali sang kapten dan wakilnya, yang menukar nyawa mereka dengan mengungkapkan lokasi harta karun. Saat memandu orang Spanyol ke pulau tersebut, keduanya berhasil melarikan diri dengan memanfaatkan vegetasi tropis yang lebat. Sejak itu, harta karun tersebut tetap hilang. Tetapi bagaimana sesuatu yang sangat berharga bisa tidak diketahui? Kita berbicara tentang batu permata, lilin agama yang bertatahkan permata, patung emas berukuran asli, karya seni sakral, dan banyak batangan emas. Sebuah koleksi yang nilainya hari ini bisa melebihi 200 juta euro. Franklin Roosevelt sendiri pergi ke pulau itu dalam upaya untuk menemukannya, tetapi tidak berhasil. Beberapa orang percaya bahwa pencarian terjadi di tempat yang salah. Dia tidak berada di Pulau Koko, melainkan di Pulau Tafai, yang lebih jauh di Pasifik, yang juga dikenal sebagai Koko pada masa lalu. Ada juga rumor bahwa Kapten William kembali untuk hidup di Newfoundland, sementara tangan kanannya menetap di California. Siapa yang bisa mengatakan bahwa keduanya tidak hidup makmur setelah menggali harta karun itu sendiri? Perlu diingat bahwa di antara semua harta karun bajak laut yang pernah ditemukan, hanya satu yang tidak terbantahkan, milik Black Sam Bellamy, bajak laut terkaya dalam sejarah, yang mengumpulkan puluhan ribu koin emas dari perdagangan budak. Seluruh harta karun ini hilang dalam kapal karam pada tahun 1717. Pada tahun 1984, arkeolog Barry Clifford memulai ekspedisi di dekat Cape Cod untuk menyelamatkan koin emas ini. Dan, yang mengejutkan, kapal itu berhasil diidentifikasi dengan lebih dari 200.000 artefak yang sangat langka ditemukan senilai 100 juta dolar. Bahkan 6 kerangka ditemukan di bangkai kapal dan salah satunya mungkin milik Bellamy sendiri. Ya, dunia ini masih menyimpan banyak harta karun yang tersembunyi. Meskipun teknologi canggih, satelit, dan peneliti yang tak terhitung jumlahnya, masih ada misteri yang harus diungkap. Saya memiliki 8 cerita menarik lainnya seperti ini untuk dibagikan. Berlanggananlah agar tidak ketinggalan. Segera saya akan merilis lebih banyak. Tulis di komentar harta karun mana yang paling membuatmu terkesan. Ayo teman-teman, see ya yao!